Baka. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama John. Ia adalah seorang pensiunan mantan pasukan khusus, yang mengalami trauma berat, atas kematian semua anggota kelompoknya di medan perang. Yang dimana, sampai saat ini, John menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Setiap hari, John mempertanyakan apakah dia masih layak hidup. Sementara semua teman-temannya tewas secara mengenaskan. Beberapa kali dia mencoba mengakhiri hidupnya, namun selalu berakhir gagal. Di sore harinya, John singgah di sebuah toko untuk membeli minuman. Namun beberapa saat kemudian, toko itu dirampok oleh sekumpulan preman bersenjata. Semua orang tampak ketakutan, tetapi tidak dengan John. Malahan dia sengaja menantang si preman untuk menembaknya tepat di bagian kepala. Keberanian John jelas membuat nyali geng preman ini menciut. Alhasil, mereka semua tumbang tak berdaya di tangan John. Di keesokan harinya, John diomeli oleh adik perempuannya yang bernama Cindy. Dia kesal karena John lupa menjemputnya di bandara. John yang merasa bersalah mencoba meminta maaf. Pada akhirnya Cindy luluh, dan mereka berdua kembali berbaikan. Di malam harinya, Cindy dan John makan malam di sebuah kafe. Lalu Cindy menceritakan kalau besok lusa dia akan kembali lagi ke Brazil. Diketahui kalau Cindy merupakan aktivis kemanusiaan yang bertugas di sana. Seminggu kemudian, kita akan dibawa ke Brazil. Di sana kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Katrina. Hari itu, dia mendapat laporan mengenai penemuan seorang wanita yang tengah sekarat di tepi pantai. Saat diperiksa, ternyata wanita itu adalah Cindy, yaitu adik John. Berita itu sampai ke telinga bos Cindy yang bernama Manny. Tanpa menunggu lama, Manny langsung mengabarkan hal itu kepada John. Mendengar adiknya sekarat di negara orang, saat itu juga, John terbang ke Brazil. Pada adegan lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif bernama Tiago. Tampak dia sedang menangkap beberapa orang yang disinyalir menyelundupkan senjata ilegal. Tak lama kemudian, Katrina datang ke lokasi itu. Dia kesal karena Tiago bertindak tanpa berkoordinasi dulu dengan dirinya, padahal wilayah ini adalah wilayah kekuasaannya. Selain itu, Tiago juga sering bertindak kasar dan main hakim sendiri ketika menangkap penjahat, di mana hal itu sangat bertentangan dengan prinsip yang dipegang oleh Katrina. Ternyata tidak hanya Katrina, para warga juga sudah muak dengan Tiago dan para polisi yang hanya berani mengusik rakyat kecil seperti mereka. Mereka semua kompak mengancam pihak kepolisian. Alhasil kedua kubu pun saling menodongkan senjata. Untuk meredam situasi yang semakin memanas, Tiago kemudian membuat sebuah kesepakatan secara jantan, yaitu duel 1 lawan 1 antara anggota polisi dan salah satu warga terkuat di sana. Jika anggota polisi kalah, Tiago berjanji tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di wilayah tersebut. Akhirnya, anak buah Tiago yang bernama Bro maju berduel melawan seorang perwakilan dari warga. Namun Bro, yang merupakan perwira terlatih, berhasil mengalahkan perwakilan dari warga hanya dalam durasi kurang dari 2 menit. Singkat cerita, John tiba di Brazil. Ia disambut dengan ramah oleh Manny, yaitu atasan Cindy. Tanpa berlama-lama, Manny langsung membawa John membesuk Cindy ke rumah sakit. Di sana, John berkenalan dengan Tiago. Tiago berjanji kepada John kalau dia akan segera menemukan pelaku yang telah membuat Cindy sampai terbaring koma.
Kemudian, John meminta Tiago untuk mengantarnya ke TKP saat pertama kali Cindy ditemukan. Tiago pun dengan senang hati mengantar John. Singkat cerita, mereka berdua sampai ke TKP. Di sana, Tiago mengenalkan John kepada Katrina. Lalu tiba-tiba, John dengan sigap meraih pistol milik Katrina, karena dia mendengar suara tanda bahaya. Dari sini, Katrina dan Tiago mulai sadar, kalau pria yang ada di hadapan mereka berdua, bukanlah orang sembarangan. Hal itu terbukti dengan kecepatan tangan John, dan insting bertahan diri, ketika mendengar suara tanda bahaya. Setelah itu, Katrina membawa John berkeliling di kota kecil tersebut. Katrina bercerita kalau di kampung ini, semua fasilitas seperti rumah sakit dan sekolah, dibiayai dari bisnis ilegal. Para warga menganggap wajar hal ini, karena pemerintah setempat tidak peduli dengan kesejahteraan warga di kota kecil tersebut. Setelah meninjau TKP, John kembali menjenguk adiknya di rumah sakit. Sesampainya ke ruangan Cindy, John sempat melihat seorang suster menyuntikkan sesuatu ke tabung infus adiknya. Tak lama setelah suster itu pergi, Cindy malah mengalami kejang-kejang. Melihat itu, John langsung bergegas memanggil dokter. John mengatakan kepada dokter, sebelumnya, seorang suster yang kemungkinan orang Asia, sempat menyuntikkan sesuatu ke dalam infus adiknya. Suster ini pun menjawab, kalau di rumah sakit ini, tidak ada suster yang berasal dari Asia. Beruntung, Cindy berhasil diselamatkan tepat waktu. Di malam harinya, John melapor kejadian tadi siang kepada Tiago, detektif yang menangani kasus adiknya. Tetapi Tiago malah memberi tanggapan yang bertele-tele, terkesan tidak begitu serius menangani kasus yang menimpa orang asing. Membuat John pada akhirnya muak, dan memutuskan turun tangan mencari pelaku. Di keesokan harinya, John kembali meninjau TKP untuk mencari petunjuk. Kebetulan, ada para preman yang sedang nongkrong di sana. Tak sengaja John melihat salah seorang dari mereka memakai kalung milik adiknya. Saat itu juga, John bertanya kepada pemuda ini, dari mana kalung itu dia dapatkan. Tetapi pria ini menolak memberitahu John. Dengan terpaksa, John memakai cara kekerasan, untuk membuat mereka mau buka mulut. Sayangnya, Katrina keburu datang menghentikan aksi John. Pria ini mengatakan, kalau kalung itu adalah pemberian Cindy kepada adiknya. Tapi sayang, adiknya telah diculik, sehari sebelum Cindy ditemukan sekarat. Pria ini, lalu memberikan buku harian milik Cindy kepada John. Di dalam buku harian milik Cindy tersebut, John menemukan sebuah nomor handphone. John lalu menelpon orang tersebut, dan mengajaknya untuk bertemu esok hari. Akhirnya, John bertemu dengan pria pemilik nomor ponsel tersebut. Pria ini mengaku sebagai fotografer yang sering mendokumentasikan kegiatan Cindy sebagai aktivis perlindungan anak. Dari gelagat pria ini yang tampak ketakutan, John tahu kalau dia sedang menyembunyikan sesuatu. Beruntung, John berhasil mencuri flashdisk milik pria ini secara diam-diam. Namun saat si fotografer masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba mobil itu meledak. Pada saat yang bersamaan, gerombolan pria bertopeng menghujani John dengan tembakan. Beruntung John berhasil mengelak, dan sempat melakukan penyerangan balik, dan menewaskan beberapa orang dari mereka. Setelah itu, John menemui Manny untuk memeriksa flashdisk tersebut. Sembari bercerita mengenai penyerangan yang baru saja ia alami. Dari lambang tato anggota kelompok tersebut, John menduga mungkin mereka adalah kelompok Yakuza. Mendengar nama Yakuza, Manny pun mengatakan kalau kelompok Yakuza sudah bermukim di Brazil sejak 50 tahun yang lalu. Mereka kerap kali terlibat tindakan kriminal dan mengelola berbagai bisnis ilegal, mulai dari barang haram hingga perdagangan manusia. Mendengar hal itu, John pun menduga kalau Cindy mengetahui sesuatu yang membuat kelompok Yakuza berusaha menyingkirkannya. Setelah flashdisk itu dibuka, Manny menemukan sebuah foto Cindy bersama dengan seorang pria yang berdiri di depan sebuah klub malam.
Di malam harinya, John mendatangi klub malam yang dimaksud untuk menemukan pria tersebut. John dapat dengan mudah menemukan pria itu, karena ternyata dia adalah seorang DJ di klub tersebut. Ketika pria itu mengarah ke toilet, John pun langsung mengikutinya. Di sana, ia sempat dihalangi oleh seorang penjaga, namun inilah yang John lakukan. Tanpa banyak bacot, John pun langsung menginterogasi DJ ini, apakah dia mengenal adiknya. Dengan nada songong, DJ ini pun menjawab kalau ia tidak ingat, karena setiap malam, banyak wanita cantik yang mendekati dirinya. Menanggapi hal itu, inilah yang diperbuat oleh John, agar DJ ini mengingat wajah adiknya. Karena sudah tidak tahan, akhirnya DJ ini mau bicara. Dia mengatakan kalau yang menyiksa Cindy adalah bosnya. DJ ini mengaku kalau dia tidak pernah tahu siapa nama ataupun wajah bosnya itu, karena tidak pernah bertemu langsung dengannya. Tetapi ia tahu alamat tempat salah satu bisnis bosnya itu, dan ia langsung memberitahu John. Di keesokan harinya, John ditemani oleh Manny mendatangi alamat tersebut. Di waktu yang sama, namun di tempat lain, Tiago dan pasukan bersenjatanya mendatangi kota kecil untuk membasmi para preman yang dianggap sampah masyarakat. Padahal selama ini, para preman itulah yang telah membantu kesejahteraan warga di kota kecil tersebut, walaupun dari hasil uang bisnis ilegal. Sesampainya di sana, mereka langsung membantai para preman yang diduga terlibat berbagai tindakan kriminal. Sampai akhirnya, mereka menemukan tindakan kriminal yang sesungguhnya, yaitu aksi kelompok pria Jepang yang tengah menculik anak-anak. Tak lama setelah itu, Tiago datang, tapi yang dia bantai bukanlah para komplotan tersebut, melainkan anak buahnya sendiri. Dari sini barulah terungkap bahwa selama ini, Tiago bersekongkol dengan kelompok Yakuza dalam mengelola bisnis perdagangan manusia. Tujuan Tiago membantai para preman tersebut, tak lain untuk membungkam mereka semua, karena selama ini, mereka kerap menggagalkan aksi penculikan yang dilakukan kelompok Yakuza tersebut. Begitu juga dengan Cindy, yang berusaha membongkar sindikat perdagangan manusia yang dikelola oleh geng Yakuza tersebut. Tetapi dia digagalkan oleh pacarnya yaitu si DJ, yang ternyata adalah mata-mata kelompok Yakuza. Sesampainya ke tempat tujuan, John menyuruh Manny untuk kembali, karena ia tak ingin Manny terlibat masalah, sementara dirinya akan menyusup ke dalam seorang diri. Satu persatu, pasukan Yakuza yang berjaga di luar, tewas John bantai dengan cara yang brutal. Inilah akibatnya, karena berani menyakiti adik seorang mantan pasukan khusus, yang tidak pernah takut akan kematian. Pada akhirnya, mereka semua tewas bergelimpangan. Ternyata, wanita ini adalah suster gadungan yang sebelum ini, berusaha menghabisi adik John di rumah sakit. Wanita ini, langsung melapor kepada si bos Yakuza, yang bernama Hiromoto. Hiromoto, menanggapi kekacauan ini dengan santai, dia menugaskan wanita ini, untuk menghabisi Cindy di rumah sakit. Sedangkan Tiago dan pasukannya, ia tugaskan untuk membantai John. Setelah itu, Hiromoto menghabisi si DJ dengan cara yang brutal. Beralih ke John, yang pada akhirnya berhasil dicegat oleh Tiago dan Katrina. John mengatakan kalau dia punya segala bukti kejahatan Hiromoto di dalam koper yang saat ini dia pegang. Menanggapi itu, Tiago pun mengatakan kalau dia akan membawa koper milik DJ tersebut untuk diselidiki. Saat akan beranjak pergi bersama Katrina, John pun baru ingat bahwa tadi Tiago mengatakan koper milik si DJ untuk diselidiki, padahal John tidak pernah menyebutkan kalau koper itu adalah milik si DJ yang dia curi dari klub tadi malam. Dari sinilah, John akhirnya tahu kalau Tiago bersekongkol dengan Hiromoto. Kemudian John menyuruh Katrina menjaga adiknya di rumah sakit, sementara dirinya akan mengintai Tiago dan anak buahnya. Beruntung, Katrina datang tepat waktu. Kalau terlambat sedikit saja, mungkin Cindy sudah tewas, dibantai oleh wanita suruhan Hiromoto, yang sudah berancang-ancang akan
Pada akhirnya, wanita inilah yang tewas di tangan Katrina. Sementara itu, Tiago mengarah ke sebuah pelabuhan, dan diikuti oleh John, yang berhasil menyelinap ke dalam bagasi mobilnya. Ternyata, pelabuhan ini adalah markas Yakuza, yang dijadikan penampungan untuk gadis-gadis belia yang diculik. Sebentar lagi, mereka semua akan dikirim ke luar negeri, untuk diperjualbelikan. Tanpa membuang waktu, John langsung menghubungi Manny, dan menyuruhnya membawa pasukan polisi, untuk menyerang markas Hiromoto tersebut. Kemudian, John membuat sebuah ledakan dari luar, untuk memancing kepanikan kelompok Yakuza. Ketika kelompok Yakuza berpencar, di saat itulah John menyusup ke dalam, dan membantai mereka semua, satu persatu. Setelah mereka semua tewas, kini, John harus beradu tembakan dengan Tiago. Sebenarnya, John nyaris dapat membunuh Tiago, namun digagalkan oleh Bro. Pada akhirnya, mereka berdua terlibat duel sengit. Namun skill bertarung Bro, masih belum ada apa-apanya bagi John, alhasil Bro pun, tumbang berkali-kali. Lalu Hiromoto muncul, dan berusaha menyerang John, dengan katananya. Di waktu yang sama, Tiago dan Bro bangkit. Kini, John harus bertarung dengan mereka bertiga sekaligus. Setelah melewati duel sengit dan melelahkan, pada akhirnya, John dapat membantai Tiago dan Bro. Sekarang, John harus berduel 1 lawan 1 dengan Hiromoto, yaitu sang ketua Yakuza. Duel yang berlangsung sengit, pada akhirnya, dimenangkan oleh John, alhasil Hiromoto pun tewas secara mengenaskan. Tiago yang sekarat, sempat mengutarakan penyesalannya kepada John, karena telah bekerja sama dengan kelompok Yakuza. Namun penyesalan yang datang terlambat, sudah tidak ada gunanya lagi. John lantas memberikan Tiago 2 pilihan, mati atau mendekam di penjara seumur hidup. Saat John beranjak keluar, terdengar suara tembakan dari dalam, yang artinya, Tiago memilih mati. Seperti biasa, polisi yang terhormat, datang ketika semua penjahat sudah mati. Kemudian, John membantu mengeluarkan semua gadis yang disekap. Di keesokan harinya, terlihat John sudah berada di rumah sakit, menunggu sang adik yang sampai saat ini masih belum siuman. Si dokter mengatakan, kemungkinan Cindy baru akan pulih dari komanya, dalam beberapa tahun ke depan, mengingat, luka dalam yang dia derita cukup parah. Di akhir film, terlihat John dan Manny, ngopi di sebuah kafe di pinggir pantai. Manny menawarkan John sebuah pekerjaan, dalam mengusut kasus perdagangan manusia, untuk melanjutkan misi, yang selama ini diperjuangkan oleh Cindy adiknya. John pun menerima tawaran pekerjaan tersebut, mengingat ia juga butuh biaya yang tidak sedikit, untuk kesembuhan adiknya itu. Lalu, film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.